Begitu juga dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa warathul ilm faman akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak pernah mewariskan dan meninggalkan harta. Gak pernah Nabi SAW tinggalkan uang, ini loh harta satu kota Madinah bagikan buat umatku, gak ada. Dan semua nabi-nabi sama, tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu, mempelajari dari Nabi SAW, dan semua ulama dan dai sibuk menyampaikan itu menjadi penyambung lidah Nabi SAW, maka dia telah mengambil keuntungan yang paling besar. Orang yang paling faham ilmu agama itu orang yang paling beruntung di muka bumi, karena dia jalan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dia jauhi. Kapan anak laki-laki bisa diajak ke masjid? Anjuran ada sebagian ulama mengatakan adalah berpegang pada hadis Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukul mereka di 10 tahun. Berarti di sini ada penyebutan 7 tahun. Nah, di situ baru diperintahkan untuk sholat. Untuk diajarkan sebelumnya gak masalah, tapi untuk penegasan itu mulai umur 7 tahun. Ada juga yang mengatakan tidak, ini bukan jadi tolak ukur. Pendapat mengatakan bahwasanya selama anak itu bisa diberikan pengertian, bisa diberikan penjelasan, walaupun umurnya masih 4-5 tahun, tidak ada masalah. Tapi tidak disarankan membawa anak-anak yang masih sangat kecil, kecuali mereka yang masuk ke dalam masjid, maka jangan dibiarkan keluar. Dan dalam riwayat sahih yang lain, pernah Nabi SAW sujud lama sekali, sampai sebagian sahabat mengatakan, kami mengira terjadi sesuatu yang buruk pada Nabi SAW. Ternyata setelah beliau salam, baru kami lihat di pundak beliau ada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Lalu waktu ditanya, Nabi SAW mengatakan, saya tidak ingin mengganggu ya mereka pada saat sedang menaiki punggungku. Padahal beliau sedang sujud dan mengimami sholat. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan negaranya, maka itu sesuatu yang aneh. Dia lahir di situ, dia besar di situ. Jadi kalau ada orang benci dengan negaranya, itu ada tanya. Kemungkinan besar orang ini pengkhianat, atau memang ada sesuatu yang terjadi pada akal sehatnya, rusak hati nuraninya. Sehingga teman-teman sekalian, jangan mudah sekali mencap orang dengan anti negara atau anti NKRI hanya karena masalah sesuatu yang kita tidak tahu tentang dia. Atau misalnya kita main cap hanya karena isu yang tersebar misalnya. Kita harus hati-hati sekali. Bisa saja mungkin dia lebih cinta dengan negaranya daripada diri kita sendiri. Jangan sampai engkau wahai muslim mengira bahwasanya bertakwa kepada Allah itu hanya sholat, puasa, dan yang mirip dengan itu dalam hal-hal ibadah. Inna taqwallahi tadkhulu fi kulli syai'. Ketahuilah ketakwaan kepada Allah mencakup segala sesuatunya. Fattaqullaha fi ibadati maulak. Maka bertakwalah kepada Allah dalam melaksanakan ibadah kepada penciptamu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu jaga ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan. Jangan kau sampai mengurangi hak ibadah tersebut. Juga bertakwalah kepada Allah pada saudara-saudaramu seagama atau sesama manusia. Jangan sampai mengganggu dan menyakiti mereka. Dan bertakwalah kepada Allah terhadap negerimu. Jangan sampai kau berkhianat terhadap negaramu. Dan jangan sampai kau biarkan musuh datang menguasainya. Kalau tanda-tanda kiamat kecil terakhir sekali namanya Malhamah Kubra, peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Yang ini disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari lebih dari 3 lembar. Kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar, lebih tepatnya orang-orang Rum, orang-orang Nasrani, memerangi satu kaum, tapi tidak disebutkan kaum ini siapa. Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini, kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu a'lam siapa mereka. Tapi kita beriman bahwasanya itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan, pasukan tahaluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan di negeri Syam. Nanti keluar seorang anak muda yang disilakan Syab, sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun menangkapnya segera dan mengatakan, saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Matanya orang mukmin bisa melihat itu sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah dua dari kepala sampai kemaluannya sehingga anak muda itu terbelah dua dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal berkata, bangkitlah. Bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka anak muda itu mengatakan, justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu dia berusaha membunuhnya tapi dia tidak mampu lagi. Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Dia akan melewati seluruh muka bumi ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati, kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin.
Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi sampai dia tiba di Madinah. Dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah karena di setiap pintu gerbangnya ada 2 malaikat yang menghunuskan pedang dan menghadangnya. Maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi. Lalu mereka mengatakan, iya. Kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih. Tanpa disadari dengan menggunakan marmer putih, besar. Memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar, dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah, dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh misalnya merek itulah ya cuma sekian 5% alkoholnya dan seterusnya. Zina tersebar, dianggap biasa, dan juga banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita sedang terjadi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudi di Khurasan. Khurasan itu Iran. Wilayah Yahudi ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudi, dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Dan sekarang ini sudah ada. Semua ini ada. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70.000 orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu teknologi sangat canggih seperti sekarang, lebih canggih lagi, gitu kan? Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan 1 tahun 2 bulan 2 pekan itu sudah kelilingi seluruh dunia. Dan setiap kali kata Nabi SAW dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit, perekonomian mereka, perkebunan, peternakan semua akan subur. Jangan pernah terpengaruh dengan lisannya orang-orang di sekitar kita. Pujian dia, hinaan dia, cacian dia hanya sepanjang lidahnya. Jangan itu membuat kita lalai, atau bahkan mungkin dia menghardik dengan kata-kata yang tidak baik, mencaci maki. Allah mengajarkan, kalau orang bodoh mengajak bertengkar, tinggalkan saja, kata Allah. Para ulama salaf kita memaksimalkan waktu mereka per detiknya, dari kegiatan ibadah ke ibadah apalagi, terus begitu. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah. Mereka kaget pada saat mati, maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan di atas batu. Kemudian batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam akan masuk semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah biizzil aziz au bidhilli dhalil, dengan kemuliaan atau terhina. Yang tidak mau terima dibunuh. Enggak ada lagi penolakan terhadap Islam.